Tes. Selamat malam my student. Ini adalah pertemuan yang ketiga di dalam kita berbicara tentang perbandingan hukum, di mana para my student telah mempelajari secara mandiri di dalam menambah literatur pemahaman tentang perbandingan hukum. Baik my student, saya mengambil topik hari ini perbandingan hukum sebagai metode dan perbandingan hukum itu sebagai ilmu hukum. Di dalam perbandingan hukum sebagai metode adalah memiliki beberapa pengertian dan pemahaman menurut para ahli. Di antaranya saya mengutip salah satu ahli, yaitu menurut Surjono Suekanto, ya. Dia menyimpulkan bahwa di sini perbandingan ini diartikan sebagai suatu kegiatan mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan ataupun perbedaan gejala tertentu, dua gejala tertentu yang lebih. Itu menurut Surjono Sukanto. Dia mengidentifikasikan permasalahan terhadap perbandingan hukum maupun terhadap perilaku maupun delik daripada hukum itu menurut Surjono Sukanto. Sedangkan menurut Romli mengatakan bahwa secara sosiologis, ya, hukum perbandingan itu adalah suatu kegiatan, ya, suatu kegiatan juga mengadakan suatu identifikasi, ya, terhadap gejala sosial. Nah, si Romli mengatakan lebih menegaskan identifikasi terhadap suatu gejala sosial. Sangat berbeda dengan menurut Surjono Sukanto tadi. Surjono Sukanto mengidentifikasi terhadap persamaan dan perbedaan di antara dua gejala tertentu atau lebih. Dua gejala tertentu itu berarti dia melihat sosial dan hukumnya. Sedangkan si Romli mengatakan bahwa perbandingan hukum itu adalah identifikasi juga, tapi lebih kepada sesuatu yang strukturnya kepada sosial. Nah, lebih jelas dia kepada sosial menurut si Romli. Jadi ada dua perbedaan di antara pakar hukum ini mengatakan tentang perbandingan hukum itu, ya. Nah, ada beberapa juga yang pendapat mengatakan yang serupa di antara kedua pakar hukum tadi, ahli hukum tadi yang mengatakan juga, yaitu saya mengutip Sunaryati Hartono. Ya, menurut beliau lebih baik membanding-bandingkan. Berarti di sini dia ngambil kesimpulan adanya persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan itu dari antara dua objek tadi. Nah, perbedaan dan persamaan itu dikolaborasi menjadi satu di dalam perbandingan hukumnya. Nah, itu menurut si Sunaryati Hartono tadi. Nah, kita bisa membanding-bandingkan, tapi kita harus mencari juga persamaan-persamaan itu tadi dari dua objek tadi. Tapi berarti dari dua objek dia meneliti sosial dan hukumnya menurut Sunarti Hartono, perbandingan hukum pidana tadi, ya. Dan juga di dalam juga mengatakan Sunarti Hartono menjelaskan bahwa terdapat, ya, jika terdapat titik persamaan barulah akan dapat mencari perbedaan. Nah, dia melihat dulu titik persamaannya di mana. Seperti contoh, hukum di Belanda sama dengan di Indonesia. Nah, baru dicarilah perbedaan itu dan menjadi suatu golongan yang namanya genus, ya. Dan dijadikan menjadi suatu golongan yang namanya genus. Dari dua hal tersebut ditentukanlah termasuk dalam genus yang sama, barulah dicari perbedaan-perbedaannya di antara kedua itu, lalu dibandingkannya menjadi suatu golongan di dalam suatu spesies, ya. Spesies itu hal yang tertentu dimasukkannya di dalam spesies itu, ya. Nah, di dalam menurut lapangan hukum, untuk mencari golongan genus dan spesies itu disebut adalah mencari kualifikasi dan klasifikasi. Dia dikualifikasikan dulu bentuk hukumnya, baru diklasifikasikan. Mengenai objek daripada perbandingan hukum itu. Nah, dikualifikasikan dulu baru diklasifikasikan.
Nah, kualifikasikan misalnya ini jenis apa, apakah ini terdapat ke dalam kejahatan atau ini terdapat dalam pelanggaran, dikualifikasikan dulu, baru diklasifikasikan jenis pelanggarannya apa. Nah, itu jenis pelanggarannya apa, perbuatannya apa, diklasifikasikan di dalam perbandingan hukum. Begitu juga di negara lain, misalnya di Eropa berbeda, di Inggris berbeda, dikualifikasikan dulu apakah ini layak diterapkan di misalkan di Indonesia dari beberapa perbandingan hukum. Nah, misalnya diadakan di Indonesia sistem hukumnya atau sistem peradilannya sangat berbeda dengan di Eropa, dengan di Belanda. Makanya dikualifikasikan dulu, baru diklasifikasikan mana yang sebenarnya layak yang bisa diambil di sistem peradilan yang ada di Eropa maupun ada yang di Belanda ataupun yang ada di Amerika. Makanya diterapkanlah di Indonesia ini sistem yang bisa masuk sebagai sosialnya, kultur masyarakatnya. Makanya perbandingan hukum pidana itu dilihat. Nah, di kualifikasi baru diklasifikasikan di dalam struktur hukumnya gitu loh. Nah, sedangkan mengenai beberapa objek dari permasalahan itu ada beberapa pandangan. Ternyata mereka itu tidak selalu para ahli itu sama menganggap perbandingan hukum itu. Nah, menurut mereka berbeda objek-objeknya. Siapa tadi si Sorjono mengatakan objeknya lebih kepada tatanan hukum, sedangkan si Romli lebih kepada struktur kultur budayanya, sosialnya. Nah, sedangkan Sunarti mengadop kedua-duanya agar ini bisa saling diantara perbedaan itu menjadikan persamaan dan lebih dispesifikannya lagi kepada kualifikasi dan klasifikasi. Nah, ternyata mereka berbeda. Ada pandangan yang menganggap antara hukum dan lembaga-lembaga dari beberapa negara yang masih dalam satu sistem atau keluarga hukum yang sama termasuk di dalam suatu objek kajian perbandingan hukum seperti yang dikemukakan oleh salah satu pakar ahli pidana yaitu Guterres, bahwa perbandingan sistem-sistem hukum di dunia itu ada common law. Ya, ada perbandingan sistem-sistem hukum dari common law dari dunia itu adanya common law adalah merupakan subjek pembahasan dari ada kooperatif law ya. Nah, common law itu adanya disebut dengan subjek pembahasannya kooperatif law menurut si Guterres ya, berbeda lagi dengan yang lain. Sebaliknya menurut si Schlesinger ya, berpandangan bahwa common law itu pada hakikatnya sama-sama di mana negara itu dianut. Nah, menurut pandangan dia bahwa common law itu pada hakikatnya sama-sama di mana negara itu dia dianut atau negara mana penganut common law. Maka perbandingan antara sistem hukum common law di negara-negara penganutnya yang berbeda-beda bukan merupakan perbandingan hukum. Nah, common law itu harusnya satu, tidak bisa berbeda-beda menurut si Singer ya kan. Dia tidak mau berbeda-beda, harusnya satu. Demikian pula pandangan yang melihat studi ya, perbandingan hukum itu tidak lain adalah studi tentang hukum asing ya, karena beranjak dari pemahaman bahwa studi perbandingan hukum ini dilakukan melalui cara mempelajari hukum di luar hukum yang berlaku bagi pelaku tersebut. Berarti dalam arti di sini dikatakan bahwa terjadi mempelajari hukum yang berlaku di luar dari hukum yang berlaku pada pelaku studi tersebut. Nah, misalnya bagaimana ancaman pidana di Eropa, bagaimana ancaman pidana di Amerika. Nah, dia studi melalui mempelajari hukumnya. Nah, dia pelajari terhadap salah satu pelaku yang menjadi objek sasaran pidananya. Dia akan lihat seperti itu ya. Sedangkan Sunarti Hartono mengungkapkan lagi ya bahwa perbandingan hukum di samping perbandingan itu sebagai suatu metode penelitian ya, perbandingan hukum itu adalah suatu sebagai metode penelitian, bahwa perbandingan hukum itu juga dipandang sebagai suatu metode pendidikan hukum. Ternyata perbandingan hukum itu bukan hanya suatu metode, ternyata sebagai pendidikan hukum melalui dengan menggunakan metode pendidikan perbandingan hukum.
Nah, dia harus melalui metode perbandingan pendidikan hukum. Salah satunya dia menjelaskan mengapa berbagai macam sistem hukum yang masih juga mungkin menunjukkan hal-hal yang persamaan. Jadi dari beberapa negara bagian, ya, dari beberapa negara yang ada di dunia ini termasuk Eropa, Amerika, Belanda, Inggris. Nah, dia itu memiliki sistem hukum yang masih juga menunjukkan persamaan. Adanya menunjukkan persamaan ke arah satu sistem suatu negara yang dianutnya. Nah, itu maksudnya. Hal-hal apa yang mungkin menyebabkan persamaan dan atau perbedaan dalam dua sistem hukum yang berlainan itu. Dia akan digali hal apa yang menyebabkan persamaan, apa yang menyebabkan juga perbedaan di dalam sistem hukum yang berlainan itu. Nah, misalnya ada perubahan tata sistem hukum yang di negara yang bekas jajahan atau di negara yang menjajah itu, ya. Nah, dia berubah sistem hukumnya, tapi ada juga perbedaan dan persamaan itu di dalam sistem hukum yang berlain itu. Jadi ada kesamaannya juga, ada juga perbedaannya, mungkin sedikit gitu loh. Yang ketiga, di dalam pendidikan hukum dijelaskan bahwa dalam sistem hukum yang sama pun akan ditemukan perbedaan-perbedaan yang setempat. Nah, itulah pandangannya. Yang keempat, bahwa suatu sistem hukum tidak selamanya menunjukkan ciri-ciri yang sama. Nah, akan tetapi mungkin saja mengalami perubahan fundamental dari masa ke masa. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa terjadi perubahan daripada tatanan hukum, sistem hukum itu dari masa ke masa karena dia melihat perkembangan masyarakatnya bagaimana heterogen, apakah ini akan dirubah dalam sistem hukumnya atau tidak gitu loh. Dari masa ke masa dia harus mengikuti, ternyata ilmu hukum itu harus mengikuti perkembangan budaya yang ada di tengah masyarakat. Itu yang diharapkan walaupun perbandingan hukum itu terjadi di mana-mana gitu loh. Nah, yang keempat, dia melihat cara untuk menyelesaikan satu masalah hukum yang sama ada berbagai macam, sehingga di dalam hukum tidak berlaku dalil suatu jawaban untuk mempermasalahkan suatu pertanyaan. Nah, bermacam-macam itu satu masalah hukum yang sama dengan bermacam-macamnya, maka tidak ditemukan jawaban-jawaban hukum yang bermasalahkan terhadap hukum tersebut. Yang kelima, dikatakan bahwa tidak mungkin orang menyusun suatu sistem hukum itu yang sempurna yang akan berlaku selama-lamanya. Oh, berarti di dalam pendidikan hukum, perbandingan hukum pidana ini, bahwa sistem hukum itu tidak langsung dengan sempurna, tapi untuk berlaku selama-lamanya, melainkan bahwa hukum itu mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Makanya sistem hukum itu mengikuti dari masa ke masa bagaimana perkembangan perbandingan hukum di tiap-tiap negara. Itulah bahwa perbandingan hukum itu sebagai metode di dalam penyempurnaan setiap sistem hukum di berbagai negara. Dia harus dilihat melalui metode tatanan hukumnya dan metode sosialnya itu dilihat. Nah, tatanan hukumnya bagaimana, apakah tatanan hukumnya terstruktur, disusun dengan rapi, dan juga dilihat apakah ini sosial kultur budayanya bisa diterima di tengah-tengah masyarakat atau tidak sama sekali gitu loh. Nah, objek yang kedua di dalam pembahasan perbandingan hukum, bahwa dikatakan bahwa perbandingan hukum sebagai ilmu, ya. Bahwa di sini dikatakan disiplin hukum yang diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum, memandang hukum sebagai norma dalam arti melihat hukum itu sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan memandang hukum itu sebagai kenyataan atau dilihat dari perilaku atau sikap tindak, ya, dalam arti melihat hukum itu sebagai realistis.
Nah, dianggap di sini bahwa disiplin umum itu harus dilihat secara realistis, di mana berlakunya hukum itu sebagai norma atau sebagai alat di tengah-tengah masyarakat untuk mengharapkan cita-cita daripada terwujudnya sistem hukum itu yang berkeadilan kepada tengah-tengah masyarakat. Nah, dilihat juga terhadap perilaku dan tindakannya. Dalam satu segi, ya, dalam satu segi disiplin ilmu dikatakan, nah saya kutip menurut Surjono Sukanto mengatakan memiliki tiga ragam di dalamnya ya. Dalam satu segi sistem disiplin ilmu dilihat menurut Surjono Sukanto adalah tiga ragam di dalamnya, yaitu pertama, ilmu hukum itu tentang kaidah hukum, bahwa dikatakan ilmu itu sebagai kaidah hukum. Ilmu hukum itu tentang pengertian pokok di dalam hukum yang termasuk di dalamnya dogmatik hukum. Nah, dan ilmu hukum itu sebagai suatu kenyataan hukum, dan ilmu hukum itu sebagai ilmu kaidah di dalam ilmu pengertiannya, termasuk di dalam lingkupnya yang dinamakan norm sense hard ya. Norm sense hard ya, dikatakan bahwa ilmu hukum itu sebagai kaidah atau solen set hard ya. Nah, sedangkan ilmu kenyataan itu terdiri dari hukum sosiologi, antropologi budaya, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum ya. Sedangkan di dalam bahasa krem yang dikatakan di dalam ilmu sebagai kenyataan adalah touch sense heart ya gitu. Nah, ini agak bahasa Belanda. Rekan-rekan harus tahu, my student ya. Di dalam itu ilmu kenyataan itu terdiri dari ilmu sosiologi, ya, antropologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Nah, itulah yang bisa saya berikan kepada my student. Nah, di sini di sisi lain dikatakan bahwa pakar pidana selain tadi Surjono Sukanto, dikatakan juga oleh Van Apeldoorn mengemukakan tentang ilmu pengetahuan perbandingan hukum itu dengan menyatakan bahwa hukum berbeda-beda ya. Hukum itu berbeda-beda menurut tempat dan waktu. Akan tetapi tak ada hukum sesuatu waktu, sesuatu yang bangsa atau sesuatu negara yang berdiri sendiri. Nah, dikatakan bahwa perbandingan hukum itu menyatakan bahwa di samping perbedaan yang banyak juga terdapat persamaan. Walaupun berbeda antara hukum yang satu dengan hukum yang lain, ternyata ada juga terdapat persamaan di antara berbagai ilmu hukum di antara bangsa-bangsa ini. Nah, ilmu perbandingan hukum itu tentunya tak puas dengan pencatatan belaka dari perbedaan persamaan, melainkan juga bahwa ternyata bahwa ilmu hukum itu mencari suatu keterangan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Nah, untuk memberikan rasa keadilan. Nah, perbandingan hukum itu sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai sesuatu yang menurut atas dasar waktu tempat berlakunya sistem hukum itu, demi untuk mencari suatu keterangan yang memiliki rasa keadilan kepada masyarakat. Nah, itu yang bisa saya berikan my student. Selebihnya my student silakan nanti untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Nah, saya harapkan pemahaman perbandingan hukum ini semakin berjalan dengan baik dan bijaksana kepada my student. Saya harapkan belajar secara mandiri. Nah, saya ingatkan bahwa perbandingan hukum itu sebagai metode adalah pertama dilihat daripada tatanan hukum dan sosial. Nah, perbandingan hukum itu sebagai ilmu pengetahuan, sebagai ilmu hukum adalah terdiri di antara antropologi tadi, sosiologi, dan lain-lainnya. Itu pada intinya yang bisa saya berikan. Nanti pertanyaannya saya kasih melalui grup WhatsApp sebagai bukti bahwa saudara telah absensi. Terima kasih my student. Selamat malam.